Assalamualaikum, hai anak-anak kelas 6. Apa kabarnya kalian? Bertemu lagi dengan Ibu Rizka. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA di tema 2, subtema 2. Materinya mengenai cara hewan menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Disimak dengan baik ya. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan penyesuaian diri. Tujuan hewan menyesuaikan diri yaitu untuk mempertahankan hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti air dan makanan, untuk mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, dan untuk melindungi diri dari pemangsa. Beberapa contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya. Yang pertama, struktur gigi. Herbivora. Herbivora itu artinya hewan pemakan tumbuhan. Nah, seperti ini ya struktur giginya. Terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Contohnya sapi, kuda, dan kambing. Berikutnya karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Struktur giginya terdiri atas gigi taring yang sangat tajam. Contohnya harimau, buaya, dan ikan hiu. Yang ketiga, omnivora, yaitu hewan pemakan segala. Susunan giginya terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contohnya pada tikus dan kera. Berikutnya, bentuk paruh. Bentuk paruh hewan berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenis makanannya. Yang pertama, bentuk burung pemakan daging. Nah, seperti ini ya bentuk paruhnya. Kokoh, runcing, dan tajam, serta agak melengkung untuk merobek daging mangsa. Contohnya burung elang dan burung hantu. Burung pemakan madu atau nektar. Nah, seperti ini bentuk paruhnya. Kecil dan memanjang untuk menghisap nektar di dasar bunga. Contohnya burung kolibri. Yang ketiga, burung pemakan ikan. Seperti ini bentuk paruhnya, panjang dan berkantong untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya burung pelikan. Masih bentuk paruh ya. Berikutnya burung pemakan biji. Nah, seperti ini diperhatikan gambarnya. Bentuk paruhnya pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian. Contohnya burung pipit dan burung kenari. Burung pemakan serangga. Seperti ini bentuk paruhnya, runcing dan agak panjang untuk mematuk dan mengambil serangga. Contohnya burung pelatu. Berikutnya unggas pemakan cacing. Seperti ini bentuk paruhnya, lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya untuk menahan makanan yang licin. Contohnya bebek dan angsa. Berikutnya bentuk kaki. Burung pemakan daging memiliki bentuk kaki seperti ini. Perhatikan, kokoh dan memiliki kuku yang tajam untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Contohnya burung elang. Burung pengais. Seperti ini bentuk kakinya. Ya, dimana cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang untuk mengais atau menggali tanah. Contohnya pada ayam. Masih bentuk kaki, berikutnya burung pemakan serangga. Seperti ini bentuk kakinya, mempunyai 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam untuk memanjat pohon. Contohnya burung pelatu. Burung pemakan ikan atau perenang. Seperti ini bentuk kakinya ya. Kaki berselaput untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Contohnya burung pelikan. Berikutnya bentuk mulut. Bentuk mulut serangga berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenis makanannya juga ya. Bentuk mulut pengunyah ya dimiliki oleh belalang. Bentuk mulut pengisap dimiliki oleh kupu-kupu. Bentuk mulut penjilat dimiliki oleh lalat. Dan bentuk mulut penusuk dan pengisap dimiliki oleh nyamuk.
Cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Yang pertama, cicak. Nah, perhatikan ya, kalian pasti sering melihat cicak. Cicak, kenapa dia bisa menempel di dinding tidak terjatuh? Karena dia mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Yang kedua, cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dia dapat menangkap serangga. Yang ketiga, cicak dapat memutuskan ekornya seperti gambar ya, untuk melindungi diri dari musuhnya yang disebut dengan autotomi. Berikutnya adalah bebek. Sering ya melihat bebek, memiliki kaki pendek dan pada sela-sela kakinya dilengkapi selaput untuk berenang di air dan berjalan di atas tanah berlumpur. Ya, bebek juga bulunya memiliki minyak sehingga tidak basah saat berenang. Berikutnya kelelawar. Nah, seperti ini. Pernah melihat kelelawar? Ciri khusus kelelawar diantaranya memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu mengenali lingkungan dengan bunyi pantul atau sonar supaya tidak menabrak saat terbang dan mencari makanan pada malam hari. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang tajam ya untuk ekolokasi tadi. Yang ketiga, dia dapat tidur terbalik untuk memudahkan terbang. Sayapnya memiliki cakar untuk memanjat. Kelelawar termasuk hewan mamalia. Ya, kelelawar juga mampu mengeluarkan bunyi dengan frekuensi yang tinggi atau bunyi ultrasonik. Berikutnya semut. Semut memiliki antena di kepalanya untuk menyentuh, membau, dan merasakan getaran bunyi. Memiliki mulut untuk mengecap dan mengeluarkan bau khusus sebagai tanda bahaya dan petunjuk adanya makanan. Semut merupakan serangga sosial dengan masing-masing koloni. Tiap koloninya terdiri dari ribuan anggota. Berikutnya kucing. Memiliki penciuman yang tajam, memiliki mata tajam, bisa berlari sangat cepat, memiliki otot yang kuat, mampu membuat gerakan berputar di udara saat jatuh, mampu mengatur posisi tubuh agar mendarat dengan 4 kaki saat jatuh. Kucing juga memiliki misai untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap. Kucing memiliki bantalan halus di telapak kakinya untuk memperkecil suara langkah kakinya saat berjalan sehingga tidak terdengar. Mata kucing akan terlihat menyala ketika terkena sinar senter dan sejenisnya. Bola mata kucing juga bisa mengecil dan membesar untuk mengatur cahaya yang masuk. Berikutnya landak. Landak memiliki bulu keras dan kulit berduri untuk pertahanan dari musuh. Landak juga memiliki sarang di dalam tanah sebagai tempat berlindung. Ketika ada bahaya datang, maka bulu-bulu landak akan berdiri dan dapat melukai musuhnya yang menyerang. Berikutnya cumi-cumi. Ya, sering lihat ya cumi-cumi. Memiliki banyak tangan pendek yang disebut tentakel untuk menangkap mangsa. Dia dapat bergerak cepat untuk menghindari pemangsa, dapat menyemprotkan tinta pekat untuk mengelabui musuhnya atau pemangsa, dapat memancarkan cahaya sebagai penerangan mencari makan pada malam hari, dan mempunyai banyak pola warna tubuh yang dapat digunakan untuk mengelabui pemangsanya. Berikutnya apa ini? Bunglon. Ya, sama seperti cicak, bunglon juga memiliki lidah panjang dan lengket. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, artinya mengubah warna kulit menjadi serupa dengan warna lingkungan sekitarnya. Berikutnya unta atau hewan yang hidup di padang pasir. Lubang hidungnya dapat ditutup saat terjadi badai pasir. Bulu matanya panjang untuk melindungi mata dari pasir. Mulut dan giginya bisa mengunyah tanaman berduri. Kakinya panjang yang berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap dingin dari panasnya suhu pasir di gurun. Rambut di punggung melindungi diri dari sinar matahari. Nah, ciri khas unta yaitu memiliki punuk, yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Kakinya yang tidak mudah terperosok dalam pasir dan mampu bertahan pada suhu pasir yang panas. Berikutnya terenggiling. Ya, nah seperti ini binatang terenggiling. Pernah melihatnya? Binatang terenggiling adalah salah satu jenis hewan mamalia. Memiliki lapisan kulit di bagian atas yang keras, tebal, dan juga terlihat bersisik. Terenggiling adalah hewan yang mampu menggulung tubuhnya sendiri dan bahkan dapat menyerupai bola.
Hal ini dilakukan sebagai pertahanan diri jika ada bahaya di sekitarnya. Nah, itu beberapa contoh penyesuaian diri dan adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Masih banyak contoh-contoh hewan yang lainnya yang bisa kalian pelajari dan mencari di sumber lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.